warga kita ini, kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri, kanan, depan, belakang pelihara anjing semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cecep Syifa ingin berkomentar kepada Bapak Menteri Agama. Bapak tahu sih, kenapa Bapak menyamakan suara azan itu seperti suara binatang yang menggonggong di komplek perumahan orang-orang? Gimana sih Imam Bapak? Setebal gimana sih? Bapak itu Menteri Agama loh, sekaligus Menteri Agama. Ini bangsa Indonesia mungkin mengikuti Bapak. Dan nanti bangsa kita hancur, Pak. Bangsa kita hancur gara-gara Bapak juga dan gara-gara orang lain juga, Pak. Jangan Bapak lagi yang menambahkannya. Segera bertobat, Pak. Kami para pelajar, Pak. Kami para pelajar kalau mendengar, kalau menghayati, kalau mencontoh sikap Bapak kayak gitu, bagaimana dengan bangsa kita, Pak? Hancur kan, Pak? Kalau kami meneruskan apa yang Bapak katakan itu, mungkin azan tidak ada lagi, Pak. Gara-gara nanti mengganggu rakyat, mengganggu orang tidur, mengganggu orang tidur siang. Kadang nanti orang nggak azan lagi dengan pakai mic kecil-kecil aja. Itu karena gara-gara Bapak, Pak. Jadi Bapak jangan ulangi sikap itu, Pak. Segera bertobat, baca istighfar banyak-banyak, Pak. Karena ajal itu tidak diketahui kapan datangnya. Pasti besok lagi, pasti hari ini. Karena tidak ketahui. Karena Allah yang mengetahui, Pak. Ajal akan tiba nantinya. Cepat-cepat bertobat. Itu saran saya, Pak. Saya takut nanti bangsa kita hancur, Pak. Kalau bangsa kita hancur, gimana, Pak? Gara-gara mencontoh sikap Bapak. Kenapa ya? Azan itu di situ ada, di situ ada. Mengganggu banget, mengganggu desa kita gara-gara azan. Nanti orang yang azan itu merasa gak mau azan lagi, Pak. Bapak tahu Indonesia ini merdeka karena siapa? Karena ulama, Pak. Karena orang muslimin dan karena orang-orang yang berdoa. 70% orang Islam, Pak. Ulama menumpahkan darahnya demi kemerdekaan Indonesia, demi kaum muslimin. Dan sekarang Bapak mengatakan azan itu seperti suara binatang yang menggonggong. Sungguh menghina, Pak, sungguh menghina. Bapak pikir Bapak benar apa yang Bapak katakan dan orang yang lain katakan itu salah, bahwa azan itu harus dikumandangkan. Bapak salah. Coba Bapak ulangin pikiran dengan slow-slow, jangan gegabah. Itu saran saya, Pak, ya. Bapak harus bertobat pokoknya ya, Pak. Jangan ceramah yang kayak gitu, nanti orang lain dengar, Pak. Dan kalau orang lain dengar nanti dicontoh, Pak. Hancur bangsa kita lagi, Pak. Itu saran saya saja, Pak. Cepat-cepat bertobat. Pikirkan lagi yang baik-baik, jangan kayak gitu. Orang muslim marah nanti, Pak. Marah nanti Bapak yang didemo juga. Itu saran saya. Terima kasih kalau Bapak mendengarkannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Aceh Timur.